Oke, pada video kali ini saya akan menggunakan tools di sini rectangle tool atau shortcutnya F6 ya. Misalnya rectangle tool ini ada dua, ada rectangle, ada 3 point rectangle. Apa itu? Kita coba saja rectangle. Kalau kita pilih rectangle atau shortcutnya F6 tadi, kita bisa membuat gambar kotak di sini. Cukup klik kiri aja dan tahan, kita bisa buat kotak-kotak-kotak. Tapi gimana nih Wan kalau pengen bikin kotaknya itu persegi betul persegi? Nah, untuk membuat persegi betul persegi, kita bisa saja menggunakan klik kiri sembari kita pencet kontrol. Kalau kita mengklik kontrol di situ, maka akan otomatis ukurannya menjadi persegi betul persegi. Gitu. Kalau kita gunakan shortcut lain seperti shift, kalau shift itu kita tahan, itu akan membuat keseluruhan ketika ditarik mengikuti. Misalnya ini ketika saya pencet shift, maka ketika digeser akan 4 penjuru ikut ketarik gitu. Sedangkan kalau pakai kontrol, itu akan pasti persegi tepat. Kayak gitu ya. Jadi itu cara membuat persegi tepat, kita menggunakan kontrol ditahan ya, seperti itu. Nah, sekarang apa sih bedanya rectangle biasa dengan 3 point rectangle? Kalau 3 point rectangle ini jarang sekali digunakan ya, tapi kalau pengen coba silahkan coba aja. Membuat prinsipnya sama, membentuk sebuah kotak, tapi ini mungkin bisa lebih miring gitu. Maksudnya, karena ini harus diklik kiri, tahan, begitu dilepas, maka kita akan bisa punya kesempatan untuk ke arah mana ini kotaknya gitu ya. Nah, itu sih kalau 3 point rectangle jarang sekali digunakan oleh saya. Kita tidak perlu menggunakan 3 point rectangle karena menggunakan rectangle biasa aja udah cukup. Nah, sekarang saya akan perlihatkan tools di atas ini yang namanya pick tool. Pick tool di sini ada dua, ada pick biasa, ada freehand pick. Bedanya apa sih? Kita coba aja. Kalau pick biasa di sini sering sekali kita gunakan untuk baik itu untuk mendrag untuk memilih benda-benda, mempick benda-benda yang ingin kita edit. Bisa juga kita klik dulu bendanya, lalu kita geser kanan kiri. Bisa juga untuk memperbesar benda, kita tinggal tarik saja ujungnya, kita bisa geser, kita bisa tarik atasnya. Saya pengen lebih lebar, lebih tinggi, lebih panjang, seperti itu ya. Gitu. Nah, lalu kita bisa klik pada pointer tengah sini untuk mengatur rotate gitu, rotate, atau bisa juga geser kanan kirinya jadi trapesium lah, jadi apalah, seperti itu. Bisa juga kita pindahkan sumbu putarnya, seperti itu. Itu dia kalau pick tool. Tool yang paling sering banget kita klik pasti kita bakal butuh pick tool. Nah, kalau freehand pick apa sih? Freehand pick ini persis sama seperti pick tool, tapi ada opsi-opsinya di sebelah atas ini. Kalau freehand itu freehand pick tool itu jadinya kalau tadi ya, kalau pick tool kita ngeklik, kita drag, bentuknya kotak. Benda-benda yang bisa kita ambil tuh dalam area kotak tersebut. Tapi kalau freehand pick itu kita bisa melukis lah ibaratnya. Nih, gue pengen ngambil benda yang ini aja gitu. Tep, maka yang kepick adalah benda itu. Gitu ya. Beda kan kalau misalnya gue pakai pick tool, misalnya gue pengen ngambil benda ini, gitu, gue tarik. Ya agak-agak penting juga, tapi kadang-kadang mungkin butuh lah ya, gitu. Nah, terus kita pelajari apa lagi di sini? uh, Coba saya bahas tool di bawah pick tool ini, namanya ada banyak shape sih sebenarnya, lebih tepatnya di shape. Ini ada shortcut ya, jadi setiap kali tombol tool ini ada shortcut di sini. Ini shortcut bisa kita gunakan, misalnya ini berarti F10 shape tool. Nah, shape ini kalau kita klik, kita harus punya objek dulu. Misalnya objeknya saya pakai kotak di sini. Ketika saya klik shape tool, maka akan ada tanda-tanda di ujungnya. Nah, ini kita bisa uh, geser ke tengah gitu ya,
si tombol hitam ini kita klik dan kita drag, geser-geser untuk mendapatkan lengkung atau uh, curve dari objek tersebut. Ini pasti bakal sering kita gunakan shape tool ini. Nah, jadi yang tadinya kotak bisa dirubah dengan pakai shape tool. Nah, coba saya mau mengajarkan jurus spesial dari shape tool ini. Selain shape untuk merubah keruncingan di sudut, shape ini berfungsi untuk kita bisa klik kanan bendanya ya, klik kanan bendanya, kita pilihkan convert to curve atau shortcutnya control key. Kalau di convert to curve, ini enaknya adalah kita bisa tarik-tarik ujungnya gitu. Kadang-kadang benda-benda kita butuh kita edit seperti ini. Ini shape tool akan sering digunakan untuk orang-orang yang suka grafis. Kita bisa juga tambahin di sini, tambahin titik. Itu tinggal double klik aja. Jadi bisa ditarik lagi. Kalau nggak di double klik kan sudutnya cuma 2 ya. Gitu. Kita bisa klik kanan add atau bisa di double klik aja. Kalau gitu bisa di delete ya? Bisa dong, tinggal pakai tombol delete saja. Atau bisa juga klik kanan delete. Nah gitu. Bisa nggak sih kita gabungkan antara sudut-sudut lancip ini dengan lengkung? Kita bisa klik kanan to curve. Nah kalau klik kanan to curve ini jadinya bisa lengkung tuh. Kadangkala kita butuh kelengkungan-lengkungan ini. Nanti aku akan ajarkan cara membuat logo dari benda sederhana ini. Terus kita di klik kanan ada apa lagi? Ada smooth. Jadi lancip ya ujungnya jadi smooth lah gitu. Ada simetrik dan sebagainya. Bisa ditelusuri nih, klik kanan nanti satu-satu dicobain. Break apart, ini kalau misalnya benda ya bisa dipisah sama kita gitu ya. To line untuk bikin garis lurus ya, gitu. To curve, to line kayak gitu. Oke. Lalu ada apa lagi? Ada smooth. Smooth brush ini ibaratnya kayak bikin bentolan. Di sini kita bisa pakai ukurannya, misalnya saya pakai 50, kita bisa bikin bentolan tuh. Jadi bendanya sama kita dibentolin gitu. Ya kadangkala mungkin kita butuh ini alat, tapi boleh dibilang jarang lah kita pakai. Nah di bawahnya ini Rohan Brush Tool. Ini ibaratnya kayak menggaruk-garuk. Menggaruk di mana sih? Nah kita coba juga 50 ukurannya, coba kita garuk. Kita garuk, kita garuk, kita garuk. Jadi ini membuat tekstur pada objek yang kita mau seolah-olah seperti tidak tidak simetri kayak gitu. Kadangkala kita butuh efek-efek kayak gini untuk membuat grafis yang sensasional. Terus kita ada free transform. Free transform ini, nah ini mirip-mirip Pictool, mirip-mirip Pictool. Free transform ada di sini, bisa kita edit-edit. Yang menarik dari free transform ini adalah opsi di sini. Opsi ketiga ini yang membuat seolah-olah benda itu 3 dimensi. Kita tinggal klik aja dan geser-geser dan nah ini pasti kita bakal pakai ini untuk suatu objek 3 dimensi. Nanti aku akan contohkan objek modelnya. Di sini kita kenal tool dulu ya. Terus ada smil, ini bikin lengkung juga lah, ibaratnya bisa keluar bisa masuk gitu ya. Jadi mengedit objek dengan tool ini. Terus ada apa lagi? Ada twill. Twill ini seolah-olah kayak kena angin topan gitu kayaknya. Bisa diklik-klik aja dikit-dikit di twill atau gimana, memberikan efek-efek lah ini. Ada juga attract, repel, sama persis mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, lalu ada apa lagi? Kita lihat di sini ada crop, knife, eraser. Ada crop untuk apa sih crop ya? Untuk nge-crop gambar aja. Tinggal kita pencet enter. Oke, kita bisa dapat bagian yang kita crop tersebut. Pakai Ctrl Z aja ya untuk mengembalikan undo, kita bisa pakai Ctrl Z gitu ya. Nah, untuk mau zoom in zoom out itu bisa pencet kalau kalian mouse-nya ada scroll, itu bisa scroll ke atas untuk zoom in, scroll ke bawah untuk zoom out, atau bisa juga pakai F